hormat dan syukur bagi Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan setiawan, mengucap syukur untuk ibadah saat ini Tuhan. Mengucap syukur untuk lawatan Tuhan menyertai kami. Mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan curahkan kepada kami. Mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, dan kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Allah yang Maha Baik akan terus memimpin kami dan memberkati kami. Serta Tuhan akan memakai setiap kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memajukan gereja Tuhan di tempat ini seturut dengan visi dan misi yang Tuhan Allah berikan kepada gembala sidang kami, kepada jemaat Tuhan semuanya. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, setelah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami rindu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua mengatakan amin. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, salam. Salam. Ya, alaihim salam, salam alaihim. Bersyukur kepada Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Baik, yang Tuhan sudah berikan kesempatan kepada saya untuk boleh temu kangen. Amin. Kangen dengan Bapak Ibu Saudara jemaat GGP Kabar Baik tempat ini. Terima kasih Bapak Gembala dan jemaat Tuhan semuanya yang memberikan kesempatan kepada saya. Memang dalam hati saya ingin keliling, melihat dari dekat meskipun tidak harus melayani seperti ini, bahwa bagaimana semangat saudara sehingga saudara-saudari Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Sudah berapa tahun saya tidak kesini ya, tapi puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mendengar dan kami mendata dari Majelis Daerah Banten betapa luar biasa pertambahan jiwa-jiwa pertumbuhan GGP di tempat ini. Ya, saya mengembalakan di GGP Hosana, Serua, Ciputat, itu secara jumlah bilangan dibalap ya dengan jumlah jemaat di tempat ini luar biasa. Ini semua adalah kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terutama memakai Bapak Gembala, Bapak Pendeta Nasul dalam Banua, terus dengan semangatnya, terus dengan antusias, terus dengan talenta dan karunia pengembalaan yang dipercayakan kepada beliau dan Bapak Ibu semua sebagai satu tim, khususnya para hamba Tuhan, terus ambil bahagia di dalam pekerjaan pelayanan ini bagi pembangunan tubuh Kristus. Luar biasa. Saya juga sapa Bapak Ibu tidak hanya yang onsite tetapi yang mengikuti ibadah live streaming melalui Facebook atau YouTube ini ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Terus ikuti ibadah ini dari Bapak Ibu, klik tadi awal, jangan di skip sampai selesai, maka kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tadi melihat tayangan sebelum ibadah, luar biasa ilustrasi bagaimana kedepannya gereja kita. Dan memang harus ada ilustrasi seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, angka-angka atau program yang dituliskan itu membuat kita mengingat dan terus mendoakan pelayanan kita sepanjang tahun 2021 ini. Luar biasa. Bapak Ibu tidak hanya dukung dalam doa tetapi action. Kita ambil bagian di dalamnya. Yang belum baptis silahkan. Kesempatan ya, sudah akil balik, saya mengutip bahasa sana, akil balik, silahkan mendaftar kepada majelis pada Pak Gembala, baptisan, kemudian bimbingan pranikah yang sudah dapat jodoh tulang rusuk, ya jangan lama-lama. Nanti takutnya kita jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi kita berdoa, Tuhan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itulah yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan dan selama-lamanya. Amin. Ya puji Tuhan. Apalagi doa, puasa, ibadah bersama, bersahabat, doa semalaman, ya penyerahan anak. Ya ini ilustrasi juga pencatatan di mana kita semua tidak hanya Bapak Ibu anggota jemaat komitmen, tetapi tamu seperti saya melihat luar biasa ada program. Ya tadi ditampilkan itu nanti fisik gedung gereja kita luar biasa. Amin. Ya,
saudara-saudara harus berdoa menggumuli dan bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Amin. Tuhan akan menyediakan yang tidak ada menjadi ada kepada kita. Yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya selalu mengikuti dari dulu ketika hambanya ditempatkan di sini, bagaimana bisa melewati berbagai kesulitan, kesukaran dengan baik, dengan bersandar kepada Tuhan, bergandengan tangan dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, bersama-sama bekerja dengan Tuhan, maka kita mampu lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Saudara-saudara, terima kasih saya mengajak kita untuk mencintai gereja lokal kita. Ini sudah cukup luar biasa representatif. Banyak kemajuan ini, apakah chat atau wallpaper ini Pak Gembala? Wallpaper. Supaya di Facebook juga wallpaper ya. Saya pikir chat pelan-pelan ini. Maklum, dari udik saya. Rasanya saya pikir chat pelan-pelan, puji Tuhan. Ya, saudara sekalian luar biasa. Dulu tidak seperti ini saya kunjungan terakhir kan. Tidak ada karpet merah. Karpet merah biasanya kalau mau panjang ya. Saudara sekalian luar biasa. Apalagi mantap, pokoknya mantap. Saya selalu ngobrol, bincang-bincang dengan Bapak Gembala kita. Karena beliau juga wakil ketua majelis daerah, beliau ketua majelis wilayah 3, beliau juga ketua BKSD. Pokoknya banyak tugas pelayanan yang beliau yang Tuhan kerjakan pada beliau, luar biasa. Tuhan tambah-tambahkan talenta dan karunia. Kita harus mencintai gereja lokal. Kita tertanam, bertumbuh dan berbuah di gereja lokal kita. Amin. Karena kita tadi ada yel-yel yang cukup menarik ya, kita ini adalah GKP Kabar Baik. Maaf, kita bukan GKKI, Gereja Kristen Keliling Indonesia, bukan. Kalau di Jakarta kita bukan GKKJ ya, karena denominasi itu nggak ada, makanya saya berani menyebutkan Gereja Kristen Keliling Jakarta. Kita juga bukan GKKB, Gereja Kristen Keliling Bogor, bukan. Artinya kalau Bapak Ibu keliling, pindah surat pindah sini tidak tertanam sama gereja lokal, kita sebutan berita tadi, tapi tidak ya. Kita adalah siapa? Jemaat GKP Kabar Baik untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Ya, yang telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, ini masih sekitar kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus jauh-jauh hari itu sudah dinubuatkan di Alkitab kita, kitab pertama. Mungkin Bapak Ibu tidak menyadari bahwa jauh-jauh hari, luar biasa, ribuan tahun, lebih dari 1600 tahun, ketika Yesus Kristus disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit, saudara sekalian. Yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 5. Kejadian pasal 3 ayat 5 dikatakan di sana, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan mematuk tumitnya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Seperti itu. Jadi ini adalah gambaran daripada perseteruan antara kuasa kegelapan dan kuasa terang, antara iblis, penghulu laskar jahat itu dengan Tuhan. Memang sementara waktu iblis yang digambarkan dengan si ular berhasil mematuk tumit anak manusia, sehingga pada saat Jumat Agung itu disalibkan, Yesus Kristus Putra Allah berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi kemudian ketika pada hari pertama minggu itu, hari ketiga, pada pertama pagi-pagi hari pertama minggu itu, Yesus bangkit dari kematian. Dengan kebangkitan Kristus itu, kuasa Allah menang, Yesus Kristus menang, bangkit dari kematian. Dan saat itulah nubuat tentang
keturunannya akan meremukkan kepalamu. Anak manusia berhasil meremukkan kepala si ular sehingga menang. Amin. Karena Yesus Kristus menang, saudara dan saya juga dimampukan untuk menang. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara dan saya adalah umat-umat pemenang. Amin. Amin, puji Tuhan. Sebab itu marilah kita mencintai gereja lokal kita, bertumbuh, kemudian tertanam dan berbuah di dalam gereja kita, ambil bagian di dalamnya. Saya ingin membaca satu ayat di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal 1 ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 3. Ini gambaran dari orang-orang jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang mencintai gereja lokal, yang tertanam, yang bertumbuh dan yang berbuah di gereja lokal. Demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mari kita katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gereja saudara, GGP di tempat ini, yang saudara perbuat akan berhasil. Amin. Karena Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, harus punya keyakinan iman. Ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pemazmur ingin menjelaskan kepada kita bahwa satu-satunya agar kita jemaat Tuhan, umat Tuhan dapat menghasilkan buah pada musimnya. Saya ingin bertanya, adakah buah-buahan yang berbuah tiap hari atau tiap jam? Tentu ada musim ya, mangga ada musimnya, rambutan daerah sini banyak rambutan tentunya. Ya, pisang juga ada musimnya. Tapi kalau pisang karena itu buah semu, ya bukan pohon semu, dia bukan pohon aslinya, dia satu kali berbuah lalu mati gitu. Makanya anak-anak muda saya pernah membaca satu satu kata-kata mereka bahwa ya, aku ingin menjadi seperti pohon pisang, rela berbuah dan mati. Artinya sebelum kita maksimal kerja nyata maksimal, aku nggak mau mati dulu tapi berbuat dulu, menjadi berkat bagi banyak orang. Maksudnya seperti itu. Kita berdampak ya, menjadi bukan berbuah lalu mati ya. Berbuah artinya kita berdampak, memberkati banyak orang, kita berguna bagi banyak orang, bagi komunitas, bagi gereja Tuhan. Lalu ya Tuhan panggil ya. Satu pujian rohani yang baru-baru ini penciptanya dipanggil Tuhan ya. Ya, pakailah hidupku selagi aku ada. Yang mengarang itu Bapak Pendeta Wikilemus itu gimana itu lagunya saya? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, setelah saya ke akhir-akhir ini banyak sekali ingatan saya yang berat ya. Apakah faktor U? Ya, atau karena saya nggak belajar? Mungkin faktor U ya Pak Gembala ya. Kalau tidak percaya faktor U, usia saya sudah berfaktor. KTP saya itu sudah seumur hidup. Makanya tidak usah bikin KTP baru lagi, sudah faktor U ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pemazmur mengatakan bahwa kalau kita ingin dapat menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang kita buat berhasil adalah dengan cara tertanam di tepi aliran air. Mari kita katakan bersama-sama, tertanam di tepi aliran air. Apa maksudnya? Gak ada sungai, gak ada danau di sini ya saudara sekalian. Tepi aliran air dalam ayat ini, Mazmur pasal 1 ayat 3, itu berbicara tentang komunitas yang sehat, komunitas yang memuji dan memuliakan nama Tuhan,
komunitas yang saling berdoa dan saling mengasihi. Dengan kata lain, tertanam di tepi aliran air adalah kita berada tertanam di gereja lokal, gereja Tuhan, GGP, Kabar Baik. Amin. Saudara mau tertanam? Amin. Disitulah nanti saudara akan menghasilkan buah pada musimnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua berbahagia. Mengapa kita berbahagia? Bukan karena kita punya deposito banyak, amin. Amin. Bukan kita punya harta kekayaan yang melimpah, bukan. Bukan juga kita seorang yang pandai terpuji dan terkenal, bukan. Tetapi kita berbahagia karena hari ini kita menang, menjadi umat pemenang yang mampu melangkahkan kaki kita ke rumah Tuhan beribadah seperti Amin. sekarang ini. Amin. Ya, yang pertama, pemenang melangkahkan kaki dengan semangat sukacita ke rumah Tuhan dan kita beribadah. Yang kedua, mengapa kita disebut berbahagia? Karena Bapak Ibu Saudara, hingga tahun ini kita boleh ikut serta bersyukur memperingati dalam ibadah Jumat Agung, Paskah, maupun ibadah nanti memperingati pencurahan Roh Kudus, saudara sekalian. Setelah Roh Kudus dicurahkan saat itu, para murid berkumpul dan disitulah gereja Tuhan lahir, gereja Tuhan ada. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42, saudara sekalian, ini ciri-ciri daripada gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang mencintai gereja lokal, yang tertanam, bertumbuh dan berbuah di persekutuan, tertanam di tepi aliran air. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Yang demikian dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Memiliki ketekunan. Ketekunan. Ternyata kita suka mengucapkan ini ya, spudi, itu artinya ketekunan. Spudi gitu. Ya, ini artinya ketekunan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang pertama. Lalu bertekun dalam persekutuan yang kedua. Lalu bertekun dalam memecahkan roti yang ketiga. Yang keempat, bertekun dalam berdoa, baik doa pribadi maupun doa korporat bersama-sama. Doa kolektif, doa dengan saudara-saudara seiman dan hamba-hamba Tuhan, itu doa korporat. Jadi ada 4 ketekunan ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, bertekun dalam memecahkan roti. Dan yang keempat, bertekun dalam Doa. ya, pengajaran rasul-rasul. Bapak Gembala, para pendeta, saya saat ini sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, saudara sekalian. Ini adalah bentuk pengajaran rasul-rasul. Persekutuan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul bersekutu, kita ada dalam persekutuan memuji dan menyembah Tuhan. Persekutuan kita bukan membahas apa, tim kampanye mungkin ya, atau apa yang lainnya, bukan. Tapi kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kalau kita bertekun terus, akan kita kerjakan terus. Lalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti bisa berarti perjamuan kudus. Setiap perjamuan kudus saudara tidak pernah melewatkan. Saya harus hadir. Ada kerinduan yang dalam hadir. Bertekun dalam memecahkan roti artinya juga bisa berbagi. Menjadi tangan-tangan terulur. Memberkati, itu bertekun dalam memecahkan roti. Dan bertekun dalam berdoa. Kalau kita mau pergi misalnya, atau mau makan, kita berdoa, itu sudah biasa, itu level biasa. Tapi ketika kita ada kerinduan untuk terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dalam ibadah rohani gereja kita rindu hadir, saudara sekalian, maka disitulah ketekunan kita akan tampak, bahwa kita bertekun di dalam persekutuan untuk berdoa bersama-sama. Jadi pertanyaannya adalah,
dengan siapa kita bergaul hari-hari kita, waktu-waktu kita, yang dapat menyebabkan atau membuat kita mencintai gereja lokal, tertanam, bertumbuh, dan berbuah di gereja lokal. Dengan siapa kita bergaul? Apakah dengan kumpulan para pencemooh atau orang-orang di sana yang mereka malas memuji dan memuliakan nama Tuhan, atau malah mereka tidak pernah memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang mereka menganggap ibadah itu satu, kalau sempat ya saya beribadah, kalau enggak ya nanti mudah-mudahan Tuhan berikan saya kesempatan. Bukan ada satu usaha. Saudara sekalian, saya katakan bahwa kekristenan, Kristen itu tidak hanya pengikut Kristus, tetapi kekristenan adalah satu usaha di dalam Kristus. Kekristenan adalah satu usaha di dalam Tuhan Yesus Kristus, berusaha untuk kita boleh maju, untuk kita boleh mencintai gereja lokal, untuk kita boleh tertanam dan bertumbuh serta berbuah di gereja lokal kita. Amin. Ya, saudara mengaminkan? Amin. Saudara diberkati, puji Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama menjadi jemaat yang mau bertekun. Kalau hanya katakan studi, selamat studi, lalu kita hanya datar saja, itu hanya ngomong, ya, tidak kita praktekkan. Studinya bertekun, tidak kita praktekkan. Khususnya mengenai 4 hal ini, dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan dalam berdoa. Ya, dalam 4 hal ini melalui ayat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Akibatnya saudara sekalian, ketika umat Tuhan bertekun di dalam satu komunitas persekutuan, kelompok umat percaya, saudara sekalian, luar biasa yang dilaporkan di Kisah Rasul pasal 2 ini, saudara sekalian, mereka menghabiskan waktu lebih banyak dengan saudara-saudara seiman. Amin. Saya dan saudara perlu introspeksi. Waktu yang lebih banyak kita investasikan dengan orang yang di luar atau dengan saudara-saudara seiman. Lalu berdampak saudara sekalian, karena mereka menghabiskan waktu lebih banyak dengan saudara-saudara seiman, menginvestasikan dalam persekutuan, mereka banyak mengalami mujizat dan tanda-tanda ajaib terjadi di antara mereka. Itu ayat 43. Kisah Rasul 2 ayat 43. Hidup mereka dimampukan berbagi bukan karena mereka punya, tetapi karena satu prinsip iman bersama bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, ini bukan filosofi komunis ya saudara sekalian, tapi ini justru gaya hidup orang-orang umat-umat percaya. Ayat 45 dan 46 Kisah Rasul pasal 2. Lalu mereka selalu bersuka cita. Bersuka cita ini tidak dipengaruhi, oh keluargaku lagi sakit, lagi tompes, tidak ada duit, ya, aku lagi besok harus bayar kontrakan. Ini sudah, waduh, ini hari ini betul-betul aku diuji ini, besok harus bayar perpanjang kontrak, harus perpanjang angsuran kendaraan, ya saudara, harus membayar sekolah atau kuliah anak-anak saya. Saudara sekalian, sukacita kita tidak dipengaruhi oleh itu, tapi kita memiliki Tuhan yang hidup. Amin. Satu Sundar Singh, seorang penginjil, putra India tapi lahir di Inggris, katakan, if joy is not rooted in the soil of the suffering, it is zero. Jika sukacita, kegembiraan, kabar baik yang saya miliki itu tidak berakar di dalam situasi penderitaan dan pergumulan, sukacita saya itu dangkal. Oh, kalau tanggal muda, dalam bagi karyawan ya, mudah tertawa, mudah bersukacita. Tapi kalau udah tanggal tua ini, bro, ini tanggal tua atau tanggal muda? Maka senyum kita susah, sukacita susah. Masih 8 hari lagi ini gajian.
wajahnya seperti pepaya mentah, panjang. Jadi kalau pengusaha retail sales merchandiser no problem. Kita punya warung kecil-kecilan no problem, apalagi warung kecil kita punya banyak cabang. Ya, di sini ada, sono ada, sini kurang laku, sono laku dan sebagainya. Tapi kalau hanya satu sumber, tanda tangan kita dari tempat kita kerja, masih 8 hari lagi, 5 hari lagi, baru kita tanda tangan, wajah kita udah cemberut aja. Mereka tidak, saudara sekalian jemaat, mula-mula tidak. Dalam Kisah Rasul pasal 246, mereka selalu senantiasa bersuka cita. Nah, tadi saya katakan saya mengutip ucapan dari Sadhu Sundar Singh. Ya, if joy is not rooted in the soil of the suffering, it is shallow. Kalau sukacita kita itu tidak berdasar dari situasi yang bergumulan, berakar dari pergumulan beban berat, dan kita tidak bisa bersukacita, maka sukacita kita itu dangkal. Hore, puji Tuhan, kita bersaksi, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, gaji saya naik 10% bulan ini. Tapi perpuluhannya tidak dinaikkan 10%, ya sama saja. Tak usah kesaksian lah, gitu kan. Tadinya gajinya gotiau berapa ya? Naik menjadi, ya, tambah 500.000. Bendara majelis melihat ini tadi bersaksi, gajinya naik 10%, perpuluhannya kok masih segini ya. Yang naik gajinya sukacita karena naik gaji, tetapi prakteknya no way, nonsense. Nah, ini bukan di sini ya, saya tidak menyindir tapi mengingatkan kita semua. Loh, kita kan mau bertumbuh dan berbuah, saudara sekalian kan? Amin. Praktekkan sukacita kita tidak hanya ketika Tuhan berkati kita naik pangkat, kepercayaan baru diberkati, praktekkan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Sadhu Sundar Singh. Sukacita kita harus sampai dalam akar, rooted itu berakar, in the soil of the suffering, dalam pergumulan dan penderitaan. Kalau tidak demikian, it is shallow, dangkal, datar saja, tidak berdampak, tidak memberi berkat. Saudara mengaminkan firman Tuhan? Amin. Tak lihat kok agak bingung ya. Ini Pak Bambang memberitakan apa? Ini kok malah gajian malah berpuluhan. Oh, itu ada kaitannya. Ya, ada kaitannya. Maka saudara sekalian, itulah ciri dari orang yang diberkati, jemaat yang diberkati, yang tertanam, bertumbuh dan berbuah di gereja lokal. Amin. Ia seperti tertanam di tepi aliran air. Nah, jemaat mula-mula ayat 47 juga dikatakan di sana, mereka suka memuji Tuhan, lalu dan menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa. Menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya kesaksian sedikit. Kami berempat kemarin ke Jawa Tengah minggu lalu. Jadi saya 2 minggu berturut-turut ini tidak di gereja saya, di sana, tapi saya keliling. Minggu lalu saya hari Minggu seperti ini, saya pelayanan di 2 tempat, di GGP Gombong dan di GGP Mergosono. Mergosono itu dari Gombong ke arah Cilacap. Kami berempat, saya, Pendeta Sopat Sinaga, Pendeta John Binaria, Pendeta Alex Rumaya. Lalu kami mengunjungi Purwokerto. Sebentar Bapak Kepalanya saya sakit dan berdoa, lalu kami ke Boyolali. Di Boyolali ada satu pos PI yang sedang kami rintis. Kami berempat, ini rumahnya bukan tembok bagus seperti ini, sudah dicat, bata merah, sebagainya, tapi ini dari bilik, dari gedek. Saudara tahu gedek? Bilik bambu. Lalu alasnya tidak putih seperti itu, apalagi merah, masih asli, orisinil. Tuhan berikan, artinya tanah. Bangkunya bukan kursi bagus seperti ini, kursi bangku seperti itu, lalu agak rehat-rehat sedikit. Rehat mengapa? Saya badannya gede. Kalau mari kita bangkit berdiri, nah, duduk lagi, begitu. Apalagi kalau saya berdua dengan guru ini kan bisa kubrak gitu. Beratnya berapa?
80 berapa, 84 saya gubrak. Mereka sukacita. Saudara-saudara, kami saat itu terbeban untuk mengumpulkan dana. Pak Alex berapa, Pak John Binaria berapa, Pak Sobat Sinaga berapa, saya berapa. Saya waktu itu adanya cash flow, cash itu adanya ada 250. Waktu terus masing-masing Pak Alex, Pak John Binaria, Pak Sobat Sinaga, saya telepon Om Sur, Pendeta Suryadi Wangsa Wijaya. Om Sur, saya pakai videoin elevasi itu dan tanah yang disumbangkan untuk DGP 400 meter, masih ada tanam-tanaman singkong dan sebagainya. Om Sur, di sini di Boyolali ini ada satu proyek besar DGP, nanti akan kita resmikan. Lalu ini sedang perintisan kami, lalu nanti akan dibangun. Om Sur mau menabur berapa untuk semen dan sebagainya. Pak Yohanes, dari saya 2 juta, tapi jangan sampaikan dari saya, dari bapak-bapak lah tim. Puji Tuhan. Lalu Pak John Binaria, Pak Sobat Sinaga, Pak Adrian Alexander Rumayar juga telepon masing-masing satu orang. Terkumpullah saat itu 5.600.000. Itu take action, saudara sekalian. 5.600.000. Puji Tuhan, karena kami take action, kami tidak dari tempat dari Jakarta mempersiapkan nanti untuk sumbangan. Kami hanya take action dari kami. Dari saya 250, dari yang lain saya nggak tahu, karena yang ngumpulin bendahara kami waktu itu Bapak Alex Mayar, ya saudara sekalian. Luar biasa kami berikan. Mereka karena itu rumah di desa dan dari bilik, toilet seperti kita tidak ada, NCK tidak ada. Jadi ya terbuka begitu, paling dari dari karpet ya, dari tenda, namanya dari apa itu? Ya, untuk seperti itu. Kalau 1 tahun kenapa lama-lama hancur, ya, yang untuk tenda itu. Maka pernah katanya ada tamu, waduh mau ke belakang, akhirnya mereka keluar dulu nyari pom bensin di pinggir jalan raya. Ini maksudnya kalau jauh sekali. Saya ingin katakan bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang mepet seperti itu, saudara sekalian, Tuhan mampu berkarya memberkati gerejanya Pos PI cabang di Boyolali. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara sekalian, saya tidak hanya melayani, juga menyaksikan cabang atau Pos PI di Boyolali, tapi kami juga mengajar diklat di Mada, Jateng dan DIY, saudara sekalian. Yang ingin saya katakan, di tengah-tengah kita tidak ada, kita harus mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Ayat 47. Mereka suka memuji Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua, kita memerlukan komunitas untuk kita bertumbuh. Kalau saudara menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudara sekalian, maka kita tidak mungkin bisa bertumbuh. Tempatkan, investasikan sebagian besar waktu kita dalam komunitas, persekutuan umat-umat percaya, gereja Tuhan. Ambil bahagian, saudara yang mampu, ambil bagian bergandengan tangan dan saling meringankan beban gereja kita. Maka puji Tuhan, ketika kita bersama-sama bertekun, maka Tuhan akan memberkati kita. Saudara, yang terakhir, gereja lokal sangat penting bagi perjalanan rohani kita setiap umat percaya. Jangan kita berpikir, Bapak Ibu Saudara, yang dari live streaming juga, jangan kita berpikir ke gereja lokal saya pengeluaran. Ya, rumah saya jauh, naik motor pulang pergi 1 liter Pertamax. Itu udah hitung-hitungan. Belum lagi kolektor, belum lagi perpuluhan, belum lagi nanti ada sumbangan diakonia dan sebagainya. Itu bukan pengeluaran, tetapi itu justru berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan
kita menempatkan sebagian besar waktu kita dalam komunitas, kita bisa bermakna menjadi berkat. Ibrani pasal 10 ayat 25, ya, itu mengingatkan kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mengapa saudara sekalian kita tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan ibadah? Karena kita makhluk sosial. Hanya manusia yang makhluk sosial. Kucing tidak, binatang tidak. Kami di rumah itu ada belasan kucing. Bu Gembala senang kucing, saudara. Kalau lagi dikasih makan begitu, baik makan yang makanan kucing maupun nasi dicampur sama ikan asin dan sebagainya, itu mereka berat gitu tadi itu bukan masuk makhluk sosial itu, ya kan? Makhluk sosial itu dia berprinsip, aku tidak dapat hidup tanpa aku lain. Aku lain adalah engkau. Aku lain adalah engkau. Aku lain adalah engkau. Aku lain adalah engkau. Aku tidak dapat hidup tanpa aku lain, yaitu kamu. Aku lain adalah kamu. Itu dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan, saudara sekalian. Jadi gereja lokal itu berfungsi. Manfaat gereja lokal, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Gerejanya GGP Kabar Baik ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Di luar itu kita hanya penggembira yang tidak beroleh bagian apa-apa di dalam kegiatan itu. Tapi kita dalam kegiatan tubuh Kristus, kita beroleh berkat di dalam pergerakan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, dengan kita tertanam di gereja lokal, itu dapat menahan kita dari kemunduran rohani kita, karena kita terus dilatih. Kalau tadi saya katakan kesebelasan dilatih, kita pun dalam kerohanian kita perlu dilatih. Latih berdoa, latih memuji Tuhan, latih melayani, dilatih terus untuk melangkahkan kaki dengan iman, mencari jiwa-jiwa berapapun harganya, kita persembahkan bagi Tuhan. Kita memiliki sahabat-sahabat rohani yang selalu siap dan mau mendukung kita, menopang kita di saat kita dalam masa-masa kelemahan, apalagi keinginan kita saat ini sedang dalam kondisi lesu, 4L, lesu, lelah, letih, lemah. Aduh, aku rasanya ke gereja gini-gini aja. Ini udah mulai, pikiran kita udah mulai dirasuki oleh iblis kan, kuasa kegelapan, udah mulai. Ke gereja juga sama aja, ya kan? Ke gereja daganganku juga gak laris kan gitu. Ke gereja pangkatku di tempat kerjaan juga gini-gini aja, udah mulai kita dipengaruhi pikiran kita. Awas, waspadalah. Karena dengan saudara kita semua memiliki gereja lokal, menjadi anggota gereja lokal. Lokal artinya kita menjadi bagian dari suatu komunitas rohani, sehingga dengan demikian kita bisa juga berlatih secara rohani dalamnya. Gereja kita adalah ciri, GGP ini ciri kelompok tumbuh bersama. Benar? Artinya Bapak Ibu Saudara yang punya kerinduan untuk melayani pasti ditampung, diakomodir, tidak dibeda-bedakan. Yang melayani di sini orang kaya saja, yang melayani di sini warga asli sini saja, yang tidak demikian. Ini kelompok bertumbuh bersama, ya saudara sekalian. Jadi, ayo kita terus masuk di dalam komunitas itu. Ya, kemudian menjadi tertanam dalam anggota gereja lokal itu menunjukkan kita ada identitas kekristenan kita. Brur, mulai di mana Brur? GGP Kabar Baik. Amin. Harus semangat ditanya. Brur, mulai di mana Brur? GGP Kabar Baik. Ya, gak mencerminkan seorang hamba Tuhan yang semangat melayani kan? Mulai di mana Brur? Saya main di GGP. GGP mana? GGP Kabar Baik. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan berkati kan begitu. Jadi umat tenang.
saudara sekalian, menjadi orang Kristen tanpa memiliki gereja lokal itu sama buruknya dengan tidak memiliki kewarganegaraan. Ya, meskipun percaya kepada Yesus memiliki kewarganegaraan surga, tetapi kita tidak bergabung dalam gereja lokal, kita tidak memiliki kewarganegaraan. Atau bisa juga diidentikan menjadi warga negara tanpa KTP. Menjadi warga negara tanpa KTP. Jadi puji Tuhan, saya ingin tahu nih dalam ibadah ini, mohon maaf Bapak Ibu ya, yang tamu seperti saya kan tamu, saya tidak terlibat di jemaat sini. Ada Bapak Ibu yang tamu, saudara? Tunjuk jari tamu ya? Tapi tadi melayani. Nggak mungkin lah tamu suruh melayani. Tidak ada ya? Oh, Bapak dan Ibu tamu. Baik, puji Tuhan. Rupanya penyampaian saya cocok untuk Bapak dan Ibu. Tuhan berkati. Jadi apabila Bapak dan Ibu belum ada tempat ibadah tetap, ini tempat yang tepat. Karena saat ini Bapak Ibu diberitakan firman Tuhan ini. Ambil bagian, tertanam dalam gereja lokal, ambil bagian, bertumbuh bersama, berdoa, dan mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Siapa lagi? Ada yang kerinduan untuk kita ambil bagian dalam melayani? Tapi majelis Pak Gembala membatasi. Loh, KTP-mu mana seperti itu? Ada yang punya kerinduan untuk melayani? Nah, terbuka GKP adalah kelompok tumbuh bersama. Ayo ambil bagian dalam melayani. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, haleluya. Kita akan naikkan satu pujian. Segala pujian. Itu mulanya apa itu? Ya. Syukur bagimu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan mendoakan secara khusus Bapak Ibu Saudara, terutama tadi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir, yang ada kerinduan untuk ambil bagian dalam pelayanan, yang selama ini merasa lesu, lelah, letih, lemah, dan saudara ingin dikuatkan menjadi jemaat lokal yang tertanam, yang bertumbuh dan berbuah. Angkat tangan kanan saudara dan saya akan berdoa. Kita nyanyikan pujian ini sekali. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali lagi katakan Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang baik. Engkau sudah memperdengarkan suara-Mu melalui penyampaian firman Tuhan saat ini kepada kami semua jemaat-Mu. Dan Tuhan juga melihat ya Bapa di surga bahwa di tengah-tengah persekutuan kami ini ada saudara dan saudara kami yang baru bergabung beribadah saat ini. Puji Tuhan. Kami berdoa kiranya apabila mereka belum ada tempat ibadah yang tetap,
atau kekristenannya ingin bertumbuh di dalam Tuhan, maka biarlah Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu ini untuk terus beribadah di gerejamu di tempat ini. Amin. Menjadi tempat untuk tertanam, bertumbuh dan berbuah di gereja lokal di mana Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Bapak di surga dan anak-anakmu yang rindu melayani bersama-sama. Kerinduan yang besar untuk menjadi alat dan pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tetapkan mereka untuk menjadi satu tim pelayanan, untuk menjadi membangun persekutuan, untuk membangun iman umat-umat Tuhan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai semua mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Bapak Ibu yang sudah angkat tangan untuk mengangkat tangan, kini saatnya saya mengajak apabila ada Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami letih lesu dan berbeban berat, saudara adalah dalam pergumulan, mungkin ada keluargamu yang sakit, mungkin engkau sebagaimana aku katakan tadi, engkau saat ini sedang bergumul untuk dana keuangan, besok akan membayar ini, membayar itu, kewajiban kita. Lalu kita berharap pada Tuhan untuk Tuhan campur tangan dan buka jalan. Saat ini angkat tangan kanan saudara dan kami akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka jalan, bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepada saudara-saudara kami, sehingga saudara kami mampu melakukan kewajibannya untuk pembiayaan yang mereka butuhkan saat ini. Bapak mungkin mereka saat ini angkat tangan untuk usaha pekerjaan mereka, atau studi sekolah kuliah mereka. Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang luar biasa, mampu bekerja di dalam segala situasi perkara untuk mendapatkan kebaikan dari kami semua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Turunkan tangan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Engkau sudah memberkati, memakai hamba-hamba Tuhan untuk melayani tempat ini, mereka sebagai perintis, mereka sebagai penerus, mereka yang dengan setia menabur, maka kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami hasil buah yang baik, yang terbaik, yang Tuhan. Gereja kami diberkati, gereja kami bertumbuh, gereja kami luar biasa berkembang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai terus kami berlatih, pakai terus kami, pakailah kami, menyadari bahwa kami tidak punya apa-apa. Engkaulah tempat pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Demikian doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur atas segala perkara, atas kebaikan Tuhan. Inilah Bapa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.